Mata kuliah Manajemen Strategi, kelas AK 502, program studi akuntansi PJJ S1. Analisis SWOT adalah teknik untuk mengevaluasi tentang strategi suatu bisnis atau proyek dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. SWOT merupakan singkatan dari strength kekuatan, weakness kelemahan, opportunities peluang, dan threats ancaman. Analisis SWOT dapat membantu dalam satu, memahami posisi bisnis di pasar, kedua, merancang strategi yang efektif, ketiga, mengidentifikasi peluang yang bisa dimanfaatkan, keempat, mengatasi kelemahan dan ancaman, kelima, menjaga keunggulan kompetitif, keenam, merencanakan secara strategis, dan yang terakhir, tetap berada di depan tren pasar dan threats atau ancaman. Cara melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT dapat dilakukan dalam berbagai cara. Beberapa tim suka bertemu dan melempar ide, tetapi yang lain lebih suka membuat matriks SWOT formal. Apapun yang dipilih untuk membuat analisis SWOT, berpikir kreatif dengan proses perencanaan, memungkinkan ide-ide baru mengalir dan menghasilkan solusi yang lebih unik. Ada beberapa cara untuk memastikan bahwa analisis SWOT Anda menyeluruh dan dapat dilakukan dengan benar. Misalnya, mengumpulkan tim pada saat yang kondusif untuk bekerja tim, mempersiapkan sebelumnya sehingga waktu digunakan secara efisien, dan berpikir kreatif saat memilih berbagai ide. Mari kita lihat lebih dekat beberapa kiat untuk membantu Anda memulai. Kiat 1, mempertimbangkan faktor internal. Faktor internal adalah kekuatan dan kelemahan yang berasal dari proses internal. Ini cenderung lebih mudah diselesaikan jika Anda memiliki sarananya, karena Anda memiliki kontrol lebih besar atas hasilnya. Ketika Anda menemukan faktor internal, Anda dapat mulai menerapkan peningkatan dalam beberapa cara berbeda. Satu, temui pemangku kepentingan departemen untuk membangun rencana bisnis seputar cara meningkatkan situasi Anda saat ini. Kedua, membuat riset dan terapkan alat baru, seperti alat manajemen, proyek yang dapat membantu menyederhanakan proses ini untuk Anda. Cara Anda memecahkan faktor internal akan tergantung pada jenis masalahnya. Anda mungkin perlu menggunakan kombinasi keduanya jika itu merupakan rencana peningkatan yang kompleks. Kiat 2, evaluasi faktor eksternal. Faktor eksternal berasal dari proses di luar kendali Anda. Ini termasuk pesaing, tren pasar, dan hal lain yang mempengaruhi organisasi Anda dari luar ke dalam. Faktor eksternal lebih sulit untuk dipecahkan, karena Anda tidak dapat secara langsung mengontrol hasilnya. Anda dapat bekerja untuk memecahkan masalah ini dengan cara, satu, bersaing dengan tren pasar, kedua, memprediksi tren pasar sebelum itu terjadi. Meskipun Anda tidak akan dapat mengontrol lingkungan eksternal, Anda dapat mengontrol bagaimana organisasi Anda bereaksi terhadapnya. Katakanlah Anda ingin bersaing dengan tren pasar. Misalnya, pesaing yang memperkenalkan produk baru ke pasar mengungguli produk Anda sendiri. Meskipun Anda tidak dapat mengalih produk itu dari pasar, Anda dapat bekerja untuk meluncurkan produk yang lebih baik agar mengurangi penurunan penjualan. Atau Anda dapat mencoba memperkirakan tren pasar sehingga siap ketika faktor eksternal memang terjadi. 3, kerjasama tim yang membuat mimpi menjadi kenyataan. Ini merupakan kata-kata yang kuno, tetapi tim sangat efektif untuk melakukan curah pendapat, ide-ide baru, dan inovatif. Undang anggota tim yang berbeda dari berbagai departemen. Dengan demikian, ide dari setiap bagian perusahaan terwakili. Berhati-hatilah dengan jumlah anggota tim yang Anda undang, karena terlalu banyak peserta dapat menyebabkan kurangnya fokus atau berpartisipasi. Jumlah ideal untuk sesi curah pendapat yang produktif adalah sekitar 10 tim. Sekitar 10 rekan tim. Kiat 4, jadilah kreatif. Untuk menghasilkan ide-ide kreatif, Anda harus mengundang mereka terlebih dahulu. Artinya, ciptakan cara yang menyenangkan untuk menghasilkan peluang. Beberapa contohnya adalah memilih ide anonim secara acak, membicarakan contoh yang jelas-jelas buruk, atau mempermainkan permainan membangun tim untuk memberikan semangat. Kiat 5,
Urutkan ide. Setelah melakukan hal yang menyenangkan, saatnya untuk menentukan peringkat peluang terbaik. Ini dapat dilakukan dengan tim atau kelompok pemimpin yang lebih kecil. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan membicarakan setiap ide dan mengurutkan pada skala 1 sampai 10. Setelah Anda menyetujui ide-ide teratas, berdasarkan kemampuan tim dan dampak keseluruhan, Anda dapat mengimplementasikannya dengan mulai dari kasus bisnis. Mengapa analisis SWOT penting? Analisis SWOT dapat membantu Anda meningkatkan proses dan merencanakan pertumbuhan. Meskipun mirip dengan analisis kompetitif, analisis ini berbeda dalam mengevaluasi faktor internal dan eksternal, menganalisis area utama seputar peluang dan ancaman akan memberikan Anda wawasan untuk menyiapkan tim menuju kesuksesan. Analisis SWOT tidak hanya berguna untuk organisasi. Dengan analisis SWOT pribadi, Anda dapat memeriksa area kehidupan yang dapat memperoleh manfaat dari peningkatan mulai dari gaya kepemimpinan hingga keterampilan komunikasi. Apapun alasan Anda menggunakannya, analisis SWOT penting untuk 3 alasan ini. 1. Mengidentifikasi area peluang. Salah satu manfaat terbesar dari melakukan analisis adalah menentukan peluang untuk pertumbuhan. Peluang datang dari berbagai cara, misalnya faktor eksternal, seperti mendisversifikasi produk Anda untuk keunggulan kompetitif, atau faktor internal seperti meningkatkan alur kerja tim Anda. Kedua, mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan. Meningkatkan proyek yang ada adalah cara lain yang sangat mudah untuk Yang kedua, mengidentifikasi area dapat ditingkatkan. Meningkatkan proyek yang ada adalah cara yang sangat mudah untuk terus berkembang. Mengidentifikasi kelemahan dan ancaman selama analisis SWOT dapat membuka jalan menuju strategi bisnis yang lebih baik. Pada akhirnya, belajar dari kesalahan adalah cara terbaik untuk menjadi hebat. Setelah menentukan area yang dapat disederhanakan, Anda dapat bekerja dengan anggota tim untuk melakukan curah pendapat, rencana tindakan. Ini artinya Anda menggunakan yang diyakini berhasil dan membangun kekuatan perusahaan Anda. Yang ketiga, mengidentifikasi area yang mungkin berisiko. Apakah Anda memiliki daftar risiko atau tidak? Anda harus mengidentifikasi resiko sebelum mengkhawatirkan. Analisis SWOT dapat membantu Anda tetap mengendalikan setiap item yang dapat ditindaklanjuti yang berperan dalam proses pengambilan keputusan risiko. Memasangkan analisis SWOT dengan analisis PES yang memeriksa solusi eksternal seperti faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi bisa bermanfaat. Semuanya dapat membantu Anda mengidentifikasi potensi risiko di awal. Terima kasih.